Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat dan juga anugerah. Salah satunya nikmat yang istimewa, kita sampai detik ini ya masih diberikan usia sehingga kita bisa menikmati suasana di bulan Ramadan, menikmati kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan, di mana banyak di antara kita yang telah dipanggil duluan oleh Allah sehingga tidak bisa mendapati bulan Ramadan. Maka segala puji bagi Allah, mudah-mudahan rasa syukur kita menjadi pijakan kita untuk kita bisa memaksimalkan seluruh waktu yang tersisa. Ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir ya. Dikit lagi sudah lebaran gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga kita punya semangat, energi untuk bisa beribadah dalam 24 jam ya. Jangan sampai kita menyanyiakan setiap detik pun insyaallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senantiasa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perantaraan beliau kita jadi tahu banyak hal dan kita bisa menikmati lezatnya keimanan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan ceritanya kita mau melanjutkan pembahasan tentang fikih haid dan juga istihadah gitu ya. Masih ingat gak terakhir kita bahas fikih haid itu kapan? Oh, udah lama ya. Nah, berarti mungkin sebelum saya masuk pembahasan istihadah, ini saya akan mereview sebentar karena nanti berpijak dari apa yang kita bahas ya pasti nanti ada kaitannya dengan fikih haid gitu ya. Jadi mereview nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan saya ya. Yang diingat kira-kira untuk kalau bahasan haid kita punya beberapa rumusan yang harus kita tahu kaidahnya. Yang pertama tentang minimal bisa dihukumi haid, darah itu minimalnya keluarnya berapa lama? Seminimalnya. Paling sedikit haid itu berapa hari? 1 kali 24 jam. Yang tengah? Ayo. Yang sayap sebelah sini sama ya, 1 kali 24 jam ya, jadi minimal haid memang harus 1 kali 24 jam. Walaupun nanti keluarnya nggak harus ngalir terus ya 1 kali 24 jam itu bisa lemes kita dibawa ke rumah sakit kalau darahnya ngalir terus ya. Kemudian mayoritas maksimalnya kita paling banyak haid itu maksimalnya berapa hari? 15 hari. Dan standar atau mayoritas rata-rata perempuan kebiasaannya haidnya berapa lama? 7 hari ya, 1 pekan 6 sampai 7 hari. Maka teman-teman ketika kita mengeluarkan darah masih dalam siklus yang tadi ya, kita tahu bahwa darah itu banyak nanti warnanya ya, warnanya bisa bermacam-macam. Selama masih dalam siklus yang tadi maka aman. Semuanya nanti masih kategori haid gitu ya. Nah, kalau seandainya kemudian keluar darahnya melebihi 15 hari, inilah nanti yang kemudian kategorinya berubah menjadi hukum istihadah gitu ya. Jadi ingat rumusannya, ketika perempuan mengeluarkan darah dia masih dalam siklus haidnya, maka semuanya aman, tetap akan dihukumi haid walau sempat terputus atau terjeda kan gitu. Maka ketika ada perempuan mengeluarkan darah dari hari pertama terus dia sampai lebih dari 15 hari, nah perempuan ini hukumnya mustahadah. Hukumnya adalah wanita yang istihadah. Ya, kalau secara arti istihadah itu apa? Para ulama menyebutkan istilah istihadah adalah ketika ada perempuan mengeluarkan darah tapi tidak dalam kondisi sehat. Maksudnya sehat itu dalam kondisi yang biasa, keluar dari siklusnya, bukan juga karena melahirkan gitu ya. Maka ada beberapa hukum yang harus difahami, terutama kita mayoritas pakai mazhab Syafi'i gitu ya. Ini ada buku kecil ya, ini ditulis oleh Ustaz Muhammad Amin Al-LC ya. Semoga pahala mengalir untuk beliau.
Sengaja saya bawakan bukunya karena memang biar bisa dibaca berulang, gitu ya, biar dibaca berulang. Kita langsung ambil yang halaman keempat di slide-nya, atau judulnya di Fikih Haid bagian 4. Ya, bisa langsung dialihkan ke situ. Nah, di situ kita langsung masuk bahasan tentang fikih istihadah. Sebelumnya, yang perlu diketahui ketika nanti bahas fikih istihadah, kita mau bahas dulu, mereview dulu tentang aneka bentuk darah. Ya, fikih haid bagian 4. Atasnya lagi. Dari segi warna, ya, bau, itu nanti kalau dalam istihadah itu sangat berarti. Ini akan menjadi salah satu dasar atau referensi kita menentukan hukum darah ini, apakah dia haid atau ternyata masa suci, ya. Apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama, dari segi warna, kita pernah bahas ya bahwa darah haid itu nanti macam-macam. Ada yang nanti hitam, ada yang kemudian merah, nanti merahnya agak kekuningan atau udah mulai redup gitu merahnya, kemudian kuning atau sofroh namanya, atau keruh yang istilahnya kadiroh kalau dalam istilah fikihnya. Semua ini kalau keluar di siklus haidnya aman, semua pasti udah haid gitu. Tapi akan menjadi berbeda ketika dia ada pada masa istihadah. Darah ini dari mulai yang hitam ini menentukan sisi kuat atau lemahnya darah. Jadi kalau yang hitam itu paling kuat. Nanti kalau merah berarti tingkatan kuatnya di bawahnya. Merah kekuningan di bawahnya lagi, kuning di bawahnya lagi, keruh di bawahnya lagi. Gitu ya. Kemudian kalau dari sisi bau ada 4 karakter yang mesti diketahui. Yang pertama berbau dan kental. Gitu ya. Kemudian kental tapi enggak bau. Bau tapi tidak kental, tidak berbau dan tidak kental. Ya. Ini Masya Allahnya kalau baca ini tuh para ulama fikih itu kan rata-rata laki-laki ya. Tapi luar biasa mereka itu riset itu tidak main-main gitu. Ya, sampai kemudian keluarlah gitu ya kaidah-kaidah seperti ini. Nah, ini nanti akan sangat berkaitan ketika masuk masa siklus haid, karena akan ada satu golongan orang istihadah yang hukumnya ditentukan berdasarkan kuat atau lemahnya darah yang keluar. Maka penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri darah kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti akan ada golongan orang istihadah itu berkaitan dengan tanggal dan berapa lama dia mengeluarkan darah. Maka penting buat kita mencatat tuh kapan kita haid, gitu ya, kapan pertama mengeluarkan darah, berapa lama, karena nanti ada juga hukum yang diambilnya berdasarkan kebiasaan kita, gitu ya. Nah, selanjutnya saya langsung masuk ke sini di fikih haid 5. Kita akan mulai masuk tentang bagaimana hukumnya, gitu ya, ketika ada seorang wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Fikih haid ke-6 aja langsung di halaman yang ke-6. Jika ada perempuan yang dia mengeluarkan darah tanpa ada jeda, ini syaratnya ya, dari hari pertama lebih sampai 15 hari, misalnya 16 hari, 17 hari dan seterusnya, tanpa ada jeda terputus. Ya, nggak ada masa suci, nggak ada masa bersih. Terus tuh masih tetap keluar, maka statusnya istihadah. Dan perempuan istihadah ini oleh mazhab Asy-Syafi'i dia ada 7 macam golongan. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah wanita yang baru pertama kali haid. Jadi sebelumnya dia belum pernah haid nih. Mungkin ada anak ya, atau saudara atau sepupu atau siapa. Baru dia ngeluarin darah, tahu-tahu sudah lebih dari 15 hari. Nah, maka ini namanya perempuan baru mengeluarkan darah dan ternyata lebih dari 15 hari. Itu ya. Lalu dia bisa membedakan darahnya, mana yang kuat dan mana yang lemah. Ini kategori
pertama. Ya. Kategori kedua beda lagi. Anak perempuan baru pertama kali haid, langsung dia istihadah, tapi dia tidak bisa membedakan darahnya. Tahu-tahu kalau ditanya, Bu gitu, ini udah 15 hari, 16 hari masih keluar. Pasti tanya, darahnya gimana dek? Nggak tahu, warnanya kemarin gimana, tahu nggak? Enggak, perasaan sama aja. Nah itu berarti dia perempuan baru haid dan dia tidak bisa membedakan warna darahnya, nggak bisa membedakan karakter darahnya. Dia masuk kategori kedua. Nanti ada beda-beda hukumnya. Kategori ketiga, wanita yang sudah pengalaman haid. Kayak kita gini, ini kan sudah sering haid gitu ya. Sudah sering haid tapi satu kali kita mengeluarkan darahnya lebih dari 15 hari dan kita bisa membedakan karakter darahnya. Ini kategori ketiga. Yang keempat, sudah pernah haid sebelumnya, darahnya keluar lebih dari 15 hari tapi tidak bisa membedakan darahnya. Atau dia bisa membedakan tapi tidak memenuhi syarat. Nah, itu beda lagi gitu ya. Kemudian yang kelima, perempuan sudah punya pengalaman haid, darahnya tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tapi tidak memenuhi syarat, tapi dia ingat lama kebiasaan haidnya, dia ingat. Ya, dia ingat lama kebiasaan haid tapi nggak tahu awalnya itu tanggal berapa, dia lupa. Ya, ada nih model kayak gini. Ingat, pokoknya saya mah biasanya 7 hari. Tanggal berapa mulainya? Nah itu dia tuh. Dia nggak tahu tuh, lupa. Bisa jadi karena saking ngacaknya, siklusnya nggak tentu dan segala macamnya. Nanti dia masuk kategori yang kelima. Yang keenam, wanita sudah pernah pengalaman haid, darahnya tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tapi tidak memenuhi syarat. Ingat kapan mulainya. Saya tuh biasanya tanggal 2, tapi lupa berapa lama kebiasaannya, dia nggak tahu gitu ya, apa seminggu, apa 10 hari, dia nggak tahu. Nah ini nanti kategori ke-6. Yang ke-7, sudah punya pengalaman haid, darahnya tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan tapi tidak memenuhi syarat, lupa berapa lama biasanya, lupa pula kapan awal haidnya. Paling sering nih begini kalau konsultasi nih, ibu biasa tanggal berapa? Nah itu dia usaha, lupa saya, nggak pernah nyatet pula. Ya udah, biasanya berapa lama Bu? Nah itu juga nih, nah begitu tuh. Nah paling kayak gini, yang bingung bukan cuma yang nanya, saya pun bingung akhirnya gitu ya. Nah solusinya di sini. Ini ternyata ada 7 golongan dan setiap masing-masing nanti ada perincian hukumnya.